Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami menaikkan pujian kami buat Engkau Tuhan. Sebab kami sudah menikmati kebaikan Tuhan. Sebab kami sudah merasakan kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, layak Tuhan disembah, layak Tuhan ditinggikan. Haleluya. Engkau layak terima pujian kami Tuhan, Engkau layak terima penyembahan kami Yesus. Engkau Raja ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
Kami tahu Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu baik bagi kami. Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang ada di masa sekarang dan yang di masa yang akan datang. Engkau Tuhan yang tetap sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Bapak. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami datang di hadirat Tuhan, kami percaya sesuatu pasti terjadi. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, perubahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bertatalah atas setiap pujian kami Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang siap memuji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di atas shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Mari kita bersukacita untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku
amin. Anugerahnya limpah bagiku, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 terpujilah nama Tuhan, amin. Tuhan sumber pelindungan kita, Tuhan tempat perteduhan kita, Dia sumber jawaban atas setiap kehidupan kita, amin. Haleluya, kita mau buka hati kita untuk sebentar kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu,
Pendeta Wiwi Kusnoharjo dari Surabaya. Kalau Tuhan sudah sertai hambanya ke tempat ini, saya percaya nggak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Ada maksud Tuhan, ada kebenarannya yang ingin disampaikan buat kita. Bapak saya kasih Tuhan buka hati, Bapak yang ada di rumah juga buka hatimu, izinkan kuasa firman-Nya bekerja menjamah kita. Sehingga kita percaya bahwa ada kuasa dalam firman. Saya yakin dan percaya kebenarannya itu akan mengubahkan kita, mengubahkan paradigma kita, akan menjamah kita melakukan perkara yang ajaib. Saya percaya ada kuasa dalam firman-Nya. Haleluya. Mari buka hati Bapak Saudara yang percaya bahwa kuasanya menjamah kita. Angkat tanganmu, naikkan pujian ini dengan iman. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Sentuh hidup kami, sentuh hidup kami Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan, kami gak bisa Tuhan. Kami perlukan 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 Tuhan. Kami Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh sangat baik buat kami semua pada pagi hari ini. Kami sudah mengagungkan nama-Mu, memuji nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikanlah pencerahan-pencerahan yang baru di dalam pikiran dan hati kami ya Bapa. Sehingga kami benar-benar dapat menyelami hati, isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, dan biarlah nyata benar kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin Tuhan Kau menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, saya sudah berkhotbah jam 7 tadi. Ya, saya lepas ya. Supaya enggak ngap-ngapan gitu. Biasanya kalau pakai ini N94 sebetulnya sih lumayan, dan biasa saya pakai di gereja juga kalau sedang berkhotbah. Bapak Ibu sekalian, saya dari Surabaya. Saya tidak asing lagi bagi keluarga Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Yusuf dan Ibu Pendeta Susan. Kami sudah kenal begitu lama, sebelum mereka menikah saya sudah kenal Pak Yusuf. Sampai mereka punya anak 3, saya tahu semua. Karena kami bersama-sama melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah di Ameng 2 pada waktu itu ya. Bapak Pendeta Yusuf mengembalakan anak-anak muda di situ. Dan puji Tuhan sampai hari ini ternyata ada janjiannya juga untuk kita bisa melayani. Saya bisa melayani di tempat ini ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak Bapak Ibu yang belum kenal saya ya. Nama saya tadi sudah disebut Wiwi Kusnoharjo. Itu nama belakang suami saya Kusnoharjo, tetapi nama beken saya di pelayanan Wiwi Tejo Budiono Bapak Ibu sekalian ya. Di mana-mana di seluruh Indonesia, saya kemana-mana dari Sabang sampai Merauke. Dan kali itu sudah putaran keberapa Bapak Ibu sekalian, karena memang saya suka melayani Tuhan.
dari menjadi di Departemen Sekolah Minggu Nasional, dari Kaum Wanita Nasional, Sekolah Minggu Nasional, dan sekarang saya berada di organisasi Gereja Sira-Sira Jemaat Allah di Indonesia, dan saya ada di Badan Pengurus Pusat di situ. Dan puji akan nama Tuhan, apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Tadi pagi saya sudah menyaksikan kepada sidang jemaat yang datang pada pagi hari tadi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya ingin bahwa kita semua dapat mengembangkan keintiman kita dengan Tuhan. Ya, tentunya itu tidak mudah kita lakukan. Kita bisa intim dengan Tuhan. Ada proses yang harus kita lalui di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Yang awalnya kita cuma tahu saja, dan sampai kepada kita mengenal Tuhan kita, siapakah Tuhan kita itu, dan sampai kepada kita mengetahui, membuka misteri apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, hari demi hari, tahun demi tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah melayani dari tahun 1900 sekian, saya menjadi ketua sekolah minggu di gereja setempat, dan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya sudah ke desa yang suku terabaikan gitu ya. Kalau saudara-saudara mendapatkan viral, ini gereja daerah binaan, GSJA. Nah, saudara-saudara, disitulah saya melayani ya, saya ikut bermisi dengan teman saya yang ada di Sulawesi Tengah, dan saya menolong hamba Tuhan ini, dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang di desa itu sudah mulai banyak turun keluarga-keluarga dari atas sana ya saudara-saudara, dan gapura itu yang ditunjukkan sudah mau saya majukan ke depan. Karena apa? Karena di depan gapura itu sudah bertumbuhan rumah-rumah penduduk. Saudara-saudara, kalau saudara lihat, saya enggak bawa foto-foto. Rumahnya sederhana, cuman gubuk saja. Tidak berupa bangunan seperti ini, enggak bisa. Karena bawa semen saja hitungannya per kilo. Waktu tahun 2012, saya menolong dan mengumpulkan uang dengan jemaat anak-anak sekolah minggu di Gereja Sidang Jemaat Allah Ambengan nomor 2 itu di Surabaya. Terkumpullah sekian ratus juta, hampir 400 juta. Dan itu untuk membangun sekolah 8x28. Dan pada waktu saya datang ke sana, tidak ada satupun anak yang sudah bersekolah. Desa itu tidak ada transaksi jual beli, enggak ada. Gak ada sama sekali. Jadi apa yang ada di situ ya saya makan. Jagungnya gede-gede segini. Nasinya enggak seperti nasi yang saudara makan di Jawa. Saudara-saudara, nasinya atos, tos loh. Ini orang Jawa kan bilang kalau sudah atos, tos artinya saudara sudah tahu sendiri. Watos banget gitu kan. Tapi saya tetap makan, saya bisa makan. Saya tidur di papan. Walaupun ada kasur yang sediakan kecil yang tipis segini, tetap aja ya seperti di atas papan, saudara-saudara. Ya, tetapi itulah saya bisa tidur di papan, saya bisa tidur di spring bed. Ya, itu yang Tuhan mau. Misteri yang dibukakan oleh Tuhan satu demi satu di dalam kehidupan kita ini. Sebagai orang-orang percaya. Prosesnya saya bilang tadi enggak cuma proses, cuma tahu kenal, enggak tahu, enggak kenal, dan setiap minggu saudara datang duduk di dalam gereja, cuma mau mendengarkan khotbah begitu saja, dan khotbahnya kalau menarik saudara sudah, wah hebat pendetanya gitu kan. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan, tidak hanya itu saudara-saudara, apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apa yang saudara baca, apa yang saudara renungkan, apa yang saudara belajar. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dan belajar bersama dengan Tuhan, sehingga kita terus akan naik step, seperti kalau kita naik tangga itu ke atas, saudara-saudara. Nah, itulah prosesnya, saudara-saudara, seperti itulah. Dan itu tidak mudah, kita hidup di dalam dunia. Ya, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara,
Saat ini saudara-saudara, dunia itu sedang mengalami apa? Kita sudah tahu semua, kita mengalaminya selama 2 tahun, kita tidak melakukan apa-apa saudara-saudara. Saya ada di rumah, sampai terpikir masak, sampai terpikir bikin kue, sampai terpikir yang sebelum-sebelumnya itu jarang sekali saya lakukan. Habis saya nggak bisa kemana-mana. Saya tidak ingin menghilangkan waktu-waktu yang Tuhan kasih itu dengan percuma begitu saja. Apa saja yang bisa saya lakukan saja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saudara-saudara. Karena dunia memang sudah sangat berubah. Saudara tidak bisa mengharapkan bahwa dunia ini akan kembali pada zaman kita yang lalu. Enggak bisa. Saya ini baby boomer saudara-saudara. Usia saya tahun ini 69 tahun. Saya enggak akan bisa ngomong zamannya mama itu enggak kayak gini loh. Enggak bisa kepada anak-anak saya enggak bisa bilang gitu. Kita yang sekarang ini harus tahu zaman ke depan itu seperti apa. Anak-anak muda kita ini harus seperti apa. Apakah mereka juga bisa bertahan seperti kita? Itu kan yang harus kita pikirkan. Kalau kita melihat zaman ini begitu banyak anak-anak muda, generasi-generasi muda, next generation yang akhirnya mengaku kalah dan menyerah kepada dunia, saudara-saudara. Berapa banyak? Mari kita pikirkan bersama-sama, saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang benar-benar Tuhan inginkan untuk kita melakukan banyak hal. Dunia pada saat ini sudah berubah sangat cepat Bapak Ibu. Sudah enggak stabil, bergejolak, tidak terduga. Siapa yang tahu pandemi akan datang? Ya, dan kita berharap Omikron ini yang terakhir saudara-saudara. Kita harus berdoa. Ini habis. Karena penularannya tidak seperti itu, yang seperti Delta saudara-saudara yang bisa membunuh jiwa. Saudara-saudara, ini sudah enggak stabil lagi dunia ini. Dan kita sudah tidak bisa memprediksi apapun ke depan sejak tahun 2020. Nah, apakah kita tidak membayangkan bagaimana, ada foto saya ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya daerah binaan GSCI, itu ada saya di situ, puji Tuhan. Itu yang sedang viral ya. Bukan saya memviralkan, saya tidak pernah memviralkan saudara-saudara. Ya karena saya merasa bahwa saya hanya dipakai oleh Tuhan. Itu bukan kehendak saya. Saya enggak tahu saudara-saudara kalau saya memang diutus ke situ. Dan saya menuruti apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa memprediksi apa-apa lagi saudara-saudara sejak tahun 2020. Dan tahun 2020, 2021 adalah tahun yang menjadi yang paling buruk. Betul atau enggak? Betul ya? Barangkali saudara-saudara kehilangan keluarga dekat, teman karena COVID-19. Enggak tahu kita. Lalu masa depan, kalau kita berbicara tentang masa depan, uncertainty, saudara-saudara. Tidak tentu, tidak menentu, saudara-saudara. Tidak ada kepastiannya. Sejarah dan pengalaman-pengalaman masa lalu sudah enggak relevan lagi untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi next, saudara-saudara. Ya, lalu dunia kita ini adalah dunia yang kompleks, saudara-saudara. Dunia yang dikatakan dunia modern. Apa sih yang enggak bisa kita dapatkan di bawah Google ini? Semua kita bisa dapat, saudara-saudara. Saudara-saudara setiap hari pegang HP, saya enggak tahu untuk kepentingan apa. Mau cari barang, di HP ada. Ditawarkan banyak hal. Mau cari makanan apa? Saudara tinggal klik, makanan sudah datang ke rumah. Dulu bisa, enggak bisa. Saudara-saudara, ya kompleks sudah saudara-saudara. Jadi masalah dan akibat itu akan makin berlapis-lapis.
di dunia ini. Ya, waduh. Dan pengaruh-pengaruh yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Nah, sebagai orang tua, saya ini sudah oma, yang ya, sudah jadi nenek. Dan saya juga punya cucu 6. Ini yang sangat ada di dalam pikiran saya tahun-tahun ini. Mau dibawa kemana cucu-cucu saya ini? Kalau orang tuanya tidak ikut meneladani Kristus. Dan itulah kalau kita mengharapkan anak-anak kita meneladani Kristus dan kemudian ditransferkan kepada anak-anak mereka itu adalah cucu-cucu kita, saudara-saudara. Dari mana anak-anak kita dapat? Kan dari kita. Bagaimana caranya kita orang tua memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Dan ini akan terus berjalan sesuai dengan zaman, saudara-saudara. Tidak hanya itu, saudara-saudara. Kalau kita melihat bisnis pada saat ini, saudara-saudara, jangan dipikir bahwa gereja ini tidak ada kaitannya dengan bisnis. Ya, ada. Siapa yang menjadi anggota di dalam gereja? Mereka juga pebisnis-pebisnis. Mereka lah yang menopang gereja-gereja Tuhan. Gereja itu kalau lihat ya ini gedungnya gitu ta. Nah, kita akan banyak belajar ini nanti. Saya akan membukakan buat saudara-saudara. Banyak tantangan, saudara-saudara. Situasi-situasi ini yang harus kita pahami. Mau menafsirkan yang seperti apa, saudara-saudara? Mau mempersepsikan yang seperti apa, saudara-saudara? Satu-satunya adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saudara-saudara, tantangan kita itu makin besar. Ada tantangan yang harus dihadapi karena situasi yang ada pada saat-saat ini. Ya, kemudian kalau kita melihat bisnis pada saat ini, saudara-saudara, pergeseran pasar itu sungguh sangat luar biasa. Saham-saham anjlok turun dan tidak menentu, saudara-saudara. Dan itu mempengaruhi dunia, saudara-saudara, dan mempengaruhi juga kehidupan kita secara tidak langsung, saudara-saudara. Dan saudara-saudara tidak membayangkan ini kan? Bagaimana dengan pergolakan Indonesia, saudara-saudara? Tantangan Bapak Presiden kita itu sungguh sangat besar. Tapi kita harus bersyukur kita punya Presiden Bapak Joko Widodo ini, saudara-saudara. Saya menilai Bapak Presiden kita adalah seorang yang smart dan dia punya hati untuk Indonesia, saudara-saudara. Dan kita harus, saya tidak berpromosi dan saya nggak tahu juga apakah Bapak Jokowi akan bisa dipilih lagi. Itu bukan urusan kita sebetulnya, saudara-saudara. Tetapi marilah kita mendukung beliaunya. Dia sudah berbuat banyak. Dan memang ada perubahan-perubahan perilaku, saudara-saudara. Dan saya mendapat selentingan dari suami saya. Sekarang tidak mudah untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Dan pekerjaan kami harus mendatangkan itu dari luar negeri, saudara-saudara. Tidak mudah. Barang tidak bisa masuk pada saat ini dengan begitu mudahnya. Wah, anak saya yang paling gede sudah stres, saudara-saudara. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Persaingan bisnis makin ketat. Dan itu juga harus dipikirkan oleh gereja sebetulnya, saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur apabila kita mengandalkan Tuhan, hidup dengan Tuhan, saudara-saudara. Wah, ya mari kita, saudara-saudara, saya ingin membukakan sesuatu pada hari ini. Saya tadi sudah menyampaikan bagaimana intim dengan Tuhan dan saat ini jam 10 ini saya ingin mencoba mencoba untuk menampilkan seorang tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru.
yang namanya Stefanus, saudara-saudara. Kita tahu semua barangkali Bapak Ibu sudah membaca mengenai perihal Stefanus kan ya. Tapi bagaimana perjuangan Stefanus. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ke-7, ke-8, kemudian selanjutnya sampai ke pasal 22 saudara-saudara. Pada mulanya saudara pada masa itu, pada zaman itu saudara-saudara, ketika jumlah murid itu makin bertambah, maka timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi, ya, yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang yang orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berasal dari Palestina. Mengapa ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari luar Palestina dan kemudian kembali ke Yerusalem, ke Palestina. Saudara-saudara, dan mereka bertobat lalu menjadi anggota gereja pada saat itu. Mereka tidak memiliki gereja yang seperti sekarang yang tersusun rapi dengan organisasinya saudara-saudara. Ya, dan terjadilah sungut-sungut karena janda-janda mereka tidak diperhatikan. Yang dari luar itu oleh orang-orang Yahudi yang memang sudah tinggal di Yerusalem. Bersungut-sungut. Saudara-saudara, dimulai dari situ pertumbuhan gereja makin bertumbuh di dalam jumlah. Nah, kalau sudah bertumbuh di dalam jumlah pasti akan muncul beragam persoalan ya di dalam persekutuan intern itu. Nah, akhirnya para rasul memilih 7 orang di antara murid-murid itu yang terkenal baik, yang penuh dengan iman, dan Roh Kudus. Dan para rasul mengangkat mereka untuk tugas melayani kebutuhan jemaat. Ya, di dalam doa, di dalam pelayanan diakonia, dan kemudian firman, ya pokoknya kebutuhan jemaat. Dan di ayat-ayat selanjutnya, bahwa usul itu diterima, lalu mereka memilih 7 orang itu, Stefanus, ya kemudian dikatakan Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Pamenas, dan Nikolaus. Dan Lukas yang mengisahkan bagaimana Stefanus menjadi menonjol di antara 7 orang itu. Saudara-saudara, Stefanus adalah penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Imannya dalam ajaran Kristus sangatlah kuat. Waktu saya berkunjung ke Israel beberapa tahun yang silam Bapak Ibu sekalian, memang ada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan ada juga orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus. Ya, kenyataan memang seperti itu dan sampai sekarang seperti itu. Ya, nah, ia melebihi kebanyakan orang. Stefanus penuh dengan ketaatan dan penuh dengan keberanian sebab ia penuh dengan Roh Kudus, termasuk karunia-karunia dan berbagai anugerah Allah. Nah, para rasul menunjuk Stefanus seperti itu bersama 6 orang yang lain. Tetapi pada kenyataannya mereka juga melayani jemaat secara diakonia, tetapi mereka terlebih lagi mereka adalah pemberita Injil, saudara-saudara. Mereka cuma tidak hanya melayani para jemaat, tetapi lebih besar penginjilan mereka sehingga makin banyak orang yang percaya. Nah, akhirnya timbullah pertentangan. Di ayatnya yang ke-8 di pasal yang ke-6, Stefanus yang penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, terjadilah jemaat Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya mereka merasa tertempelak dengan apa yang dikatakan oleh Stefanus sehingga mereka akhirnya bersoal jawab dengan Stefanus. Dan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Saudara-saudara, akhirnya timbullah dakwaan yang diberikan kepada Stefanus oleh
musuh-musuh iman Stefanus itu. Dan akhirnya mereka memperhadapkan Stefanus kepada mahkamah agama dengan tuduhan menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Wah, saudara-saudara, ya, apa yang telah disampaikan oleh Stefanus tidak bisa diterima begitu saja oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam dunia kita pada saat ini? Ada banyak juga orang-orang yang tidak mau percaya. Tetapi saudara-saudara harus mengetahui bahwa Allah kita yang maha kuasa itu mengasihi semua manusia. Bukan hanya orang-orang yang ada di dalam gereja. Bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus saja. Allah Bapa mengasihi semua manusia. 7,8 miliar penduduk dunia. Saat ini penduduk dunia 7,7 sekian. Saya ngomongnya 7,8 saja Bapak Ibu sekalian. Allah Bapa mengasihi semua umat manusia, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan sudah mempercayakan kepada kita. Iman itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Stefanus lakukan? Dia melakukan pembelaan itu di hadapan mereka semua, imam-imam pada waktu itu. Dan dianggapnya bahwa Stefanus melawan, dan tidak hanya itu, menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Tapi sebenarnya apa yang menjadi pembelaan daripada Stefanus? Pembelaan Stefanus bukanlah sesuatu penyanggahan terhadap tuduhan yang dilontarkan. Stefanus mencoba untuk membukakan bahwa Tuhan itu tidak hanya ada di dalam bait Allah seperti pikiran mereka, saudara-saudara. Lalu Stefanus mulai membukakan mulai dari zaman Abraham. Waktu Tuhan mengutus Abraham, mulai dari mana, saudara-saudara? Bukan di bait Allah. Saudara-saudara, Stefanus menyajikan sebuah sketsa singkat tentang sejarah Israel yang menunjukkan bahwa Allah memberkati nenek moyang mereka itu. Yang sekalipun para leluhur itu tidak tinggal di Palestina pada waktu itu. Belum nyampe, baru 400 kemudian. 400 tahun kemudian, maksud saya seperti itu. Bahwa sebagian besar sejarah Israel itu tidak menyembah di dalam bait Allah, itu dibukakan oleh Stefanus. Meskipun mereka memiliki bait Allah sekalipun, orang-orang itu pada saat itu tetap mereka menjadi bangsa Israel, pemberontak dan tidak taat kepada Allah. Saudara-saudara, kita sudah membuka Alkitab dan membaca sejarah bangsa Israel, bukan? Bagaimana tegar tengkuknya orang-orang Israel itu untuk percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Panggilan Allah kepada Abraham dimulai dari Ur Kasdim di Mesopotamia. Dan kemudian Abraham pergi mula-mula ke Haran, di mana dia tinggal untuk beberapa saat. Kemudian belakangan baru dia sampai ke Palestina. 400 tahun di dalam pengembaraan umat Israel di padang gurun, saudara-saudara. Ada maksud-maksud Tuhan. Artinya saudara-saudara, segala berkat Allah itu pada zaman itu ditunjukkan oleh Stefanus. Enggak cuman waktu ada di bait Allah saja. Saudara-saudara, Stefanus menunjukkan bahwa berkat dari perjanjian ini tidak bergantung pada keberadaan bait Allah. Tetapi pada janji-janji dan kesetiaan Allah. Ya saudara-saudara, saya bukannya mengatakan bahwa tidak perlu ada gereja, bukan. Stefanus itu hanya membukakan bahwa berkat Allah itu sudah ada pada zaman Abraham. Belum ada bait Allah pada waktu itu. Kemudian kalau kita ingat pada zaman Yusuf
Yusuf diberkati dan sampai kepada istananya Fir'aun, itu adalah perjalanan sebenarnya Tuhan menunjukkan sesuatu kepada bangsa Israel sehingga ia menjadi petinggi pada waktu itu dan memberkati orang-orang Israel melalui saudara-saudara dan bapaknya, saudara-saudara. Kita ingat bukan waktu bencana besar itu terjadi di melanda Mesir dan Palestina. Saudara-saudara yang dari Palestina ke Mesir akhirnya cari makan bapak dan saudara-saudaranya. Kita tahu urut-urutannya saudara-saudara. Iya kan? Dan sampai kepada Yusuf meninggal. Ya, sampai mayat-mayat mereka dibawa kembali ke Palestina dan dimakamkan di negeri yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kalau dibilang Stefanus dituduh menghujat Musa dan Taurat Tuhan itu, saudara-saudara. Kita ingat ya pada waktu Musa turun ke gunung, saudara-saudara, turun dari gunung Sinai. Dia membawa kedua loh batu itu, bukan? Dengan mukanya yang bersinar, berseri-seri, bersinar, bercahaya. Berarti dia orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Saudara-saudara. Dan apa maksud Stefanus? Kalau saya, saudara-saudara, kita berada di dalam gereja. Memang kita bersekutu bersama-sama. Kita mengagungkan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita bisa mendoakan satu dengan yang lain. Itu memiliki manfaat yang besar. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, bait Allah juga ada di dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Apabila kita membawa itu di dalam bait Allah ini, gereja ini, kita bersekutu bersama-sama di dalam pemeliharaan bait Allah kita, apa yang terjadi saudara-saudara? Terang kemuliaan itu ada di tempat ini saudara-saudara. Dan pasti saudara-saudara, Tuhan menginginkan sesuatu terjadi bagi gereja ini. Itu dimulai dari kita pribadi lepas pribadi. Itulah yang dimaksud oleh Stefanus pada waktu itu. Pada zaman itu orang Israel tahunya Tuhan ada di bait Allah. Perbaiki dong bait Allah yang ada dalam hidupmu itu loh. Tetapi itu tidak dimengerti, saudara-saudara. Itu tidak dimengerti oleh mereka pada zaman itu. Mereka yang mendakwa Stefanus, saudara-saudara. Sama kan? Pada zaman ini pun kita harus melakukan hal itu, saudara-saudara. Oleh karena itu tadi pagi saya bilang, ayo kembangkan keintiman dengan Tuhan. Sangat penting. Kalau kita ingin mengembangkan keintiman dengan Tuhan, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, bukan? Percaya nggak cuma tahu saudara-saudara. Kalau saudara percaya, di dalam percaya itu ada proses yang harus kita lewati. Ada proses kelahiran baru. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang mati di atas kayu salib menanggung hukuman semua dosa kita. Yang seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib membawa seluruh dosa kita. Dan dia dikuburkan, pada hari ketiga ia dibangkitkan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Sesuai kitab suci loh. Saudara-saudara. Itu Injil saudara-saudara yang harus kita beritahukan kemana-mana. Melalui kehidupan kita bersama Tuhan di dalam diri ini. Peliharalah bait Allahmu di dalam kehidupanmu setiap hari saudara-saudara. Itu sungguh sangat luar biasa saudara-saudara ya. Selama bertahun-tahun kita tahu bahwa orang Israel tidak memiliki bait Allah saudara-saudara. Ya, tidak memiliki hal untuk beribadah. Tetapi mereka beribadah kepada Allah di kemah. Dan Daud adalah seorang yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah, ingin menyediakan tempat tinggal.
Daud bilang, aku enak-enak tinggal di istana, Tuhanku ada di situ di tabut perjanjian itu. Aku ingin mendirikan bait Allah untuk Tuhan. Tapi boleh enggak sama Tuhan? Tuhan punya rencana enggak bagi kehidupan Daud untuk membangun bait Allah? Tidak kan? Oh, bukan kamu Daud, bukan kamu. Itu bagiannya Salomo. Saudara-saudara, dan akhirnya Salomo yang membangun bait Allah itu. Tetapi apakah kasih karunia Allah berkurang bagi kehidupan Daud? Tidak, saudara-saudara. Memang itu bukan kehendaknya Tuhan. Kita harus menurut kepada kehendaknya Tuhan. Kehendak Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi Allah. Itu ada bagiannya Salomo, saudara-saudara. Nah, Stefanus secara tegas menyatakan bahwa yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh manusia. Dikatakan seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, itu ada di dalam pasal-pasal di Kisah Para Rasul ya saudara-saudara, pasalnya yang ke-7. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang akan didirikan bagiku, demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku, bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu. Gereja tempat terkenal menjadi tempat beribadah. Orang-orang yang ada di dalam gereja seperti saat ini saudara-saudara, bersekutu bersama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Artinya saudara-saudara, hadirat Allah sudah ada di dalam hidup kita dan kita berkumpul bersama-sama saudara-saudara. Maka hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mukjizat akan terjadi. Perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan akan terjadi di tempat ini. Di gereja Tuhan saudara-saudara. Karena kita ini adalah gereja, persekutuan orang-orang percaya. Saudara-saudara, bersatu hati. Wah, luar biasa Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Ada perjumpaan, ada persekutuan dengan Tuhan. Dan ada praktek iman yang kita berikan pada saat kita bersekutu bersama-sama. Yang sakit disembuhkan, yang luka hati, luka batin dipulihkan. Mukjizat-mukjizat yang besar akan terjadi mulai dari percaya saja saudara-saudara. Di dalam percaya saja ada proses kelahiran baru, pengampunan dosa. Kita mengaku segala dosa kita. Kemudian kita dimuridkan, kita menjadi murid Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, belajar bersama dengan Yesus saudara-saudara. Setiap hari pada waktu kita mendengarkan dan membaca firman Allah, Tuhan membukakan banyak hal bagi kehidupan kita yang akan mengikis banyak hal saudara-saudara yang tidak diperlukan Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara pun tahu banyak perubahan yang terjadi waktu saudara ikut Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara masih bertahan sampai hari ini. Itu karena Tuhan. Amin saudara-saudara. Saya sangat meyakini saudara-saudara. Waktu saya menikah dengan suami saya, saudara-saudara, kita tidak berkenalan di dalam gereja, saudara-saudara. Ya, berkenalannya di rumah sakit dan saya gerejanya di gereja Katolik yang besar. Ya, dan kemudian waktu saya bersama dengan suami saya diajak pergi ke gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Ambengan 2 itu saudara-saudara. Bukannya itu oke-oke saja, tantangan saudara-saudara. Tantangan karena tidak sama cara-cara saudara-saudara. Betul ya? Pada waktu saya mendengar orang yang menjerit kepada Tuhan, hati saya teriris-iris saudara-saudara. Tetapi apakah saya menolak? Tidak, saya mencari tahu. Kenapa sampai seperti itu saudara-saudara? Kalau Roh Kudus itu sudah bekerja
kerja saudara-saudara. Wow, saudara-saudara, itu tidak melanda hanya orang-orang yang tua, orang-orang yang muda dan anak-anak juga. Dan itu akhirnya saya mengerti, saudara-saudara. Bagaimana hadirat Allah itu dapat mengubahkan banyak hal, saudara-saudara. Dan akhirnya saya mengikuti suami saya, saudara-saudara. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak punya waktu untuk itu, saudara-saudara. Saya belajar dan belajar. Saya tidak sendiri belajar, saudara-saudara. Kalau saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya punya mentor. Untuk menjelaskan. Saya pernah berkhotbah salah, pernah, saudara-saudara. Saya pernah berkhotbah, iki khotbah jeluntrungan yang itu pernah, saudara. Tapi saya terus memberanikan diri dan terus berubah, mengubahkan, belajar, nggak ngerti nanya, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, saudara-saudara. Saya bukan yang terbaik, enggak, saya masih perlu banyak belajar. Tetapi Tuhan sudah menuntun saya sampai hari ini. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tuntunan Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Mengapa saudara-saudara? Kita masih hidup di dalam dunia ya, saya sudah menunjukkan dunia pada saat ini seperti ini. Kalau tidak saudara-saudara kita enggak kuat. Nah sekarang bagaimana dengan saudara-saudara? Stefanus pada waktu itu, saudara-saudara, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Stefanus pada waktu itu enggak mudah loh. Dia dikerumuni orang-orang yang tidak suka, yang tidak sepaham dengan Stefanus. Dan sampai akhirnya saudara-saudara, Stefanus dituduh menghujat itu seperti itu, dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya saudara-saudara, kemarahan Sanhedrin Mahkamah Agama itu, dan kemudian membawa Stefanus akhirnya sampai kepada kematiannya. Kita tahu semua bahwa Stefanus dilempari batu sampai mati. Dia membela iman percaya kepada Yesus, ajarannya kepada Kristus dia pegang teguh. Saudara-saudara, pada zaman-zaman ini masih banyak orang yang tidak bisa memegang teguh iman percayanya, saudara-saudara. Saya bersyukur kalau saudara-saudara duduk di tempat ini, saudara masih memegang teguh iman percaya saudara kepada Yesus Kristus. Tetapi marilah kita lihat orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kemudian komunitas kita, famili handai tolan, kawan-kawan di tempat kerja, saudara-saudara. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab dan bagian kita untuk mereka, bagaimana mereka bisa tetap teguh memegang iman mereka seperti kita. Seperti Stefanus. Akhirnya Stefanus dibawa keluar kota dan mereka melempari dia. Dan saudara-saudara, pada waktu Stefanus dilempari batu sampai mati, ada orang yang sekarang yang dipakai oleh Tuhan pada akhirnya ada di situ. Ya, saudara tahu ya, siapa? Saulus. Wah, Saulus melihat sendiri. Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Dan pada saat-saat Stefanus akan meninggalkan dunia, dia bertemu dengan wajah Tuhan. Sehingga dia tidak merasakan sakit apapun, kesakitan apapun. Saudara-saudara, karena ada Tuhan yang melindungi dia. Dan tidak hanya Stefanus yang diberi perlindungan oleh Tuhan, kita juga saudara-saudara, pengorbanan kita dilihat oleh Tuhan. Tuhan siap pada waktu dia mau maju ke atas bukit Kalvari, di atas kayu salib, dihina, dicercah, dipukuli,
dihujam. Saudara-saudara tahu nggak cemetinya itu bercabangnya berapa? Dan ada paku-pakunya di situ yang menggores tubuh. Kita tidak bisa mengalami kesakitan yang seperti dialami Yesus. Tetapi Yesus telah mengorbankan dirinya sedemikian rupa untuk kita. Dan bagaimana dengan pengorbanan kita pada saat ini? Sudahkah Anda mau mengorbankan hidupmu untuk Tuhan? Itu yang harus dipertanyakan di dalam kehidupan ini sendiri, saudara-saudara. Khotbah saya hari ini adalah berjudul hidup untuk jiwa-jiwa. Hidup untuk kekekalan. Kita membawa hidup ini untuk jiwa-jiwa. Kita membawa hidup ini untuk kekekalan, saudara-saudara. Dunia boleh gonjang ganjing, mau apapun datang, saudara-saudara. Selama kita ada di dalam dunia, saudara-saudara, kalau sampai hari ini Tuhan masih melindungi saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita mempunyai pemikiran bahwa ada maksud dan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Stefanus kita belajar apa? Dari Stefanus kita belajar bahwa keyakinan seseorang terhadap Injil Kristus itu akan melahirkan kesetiaan dan keberanian. Ya, keberanian. Stefanus mempunyai keberanian karena dia mengalami sendiri perlindungan Roh Allah di dalam kehidupannya. Dan keyakinan terhadap Injil Kristus itu harus diikuti dengan pemahaman yang benar tentang doktrin-doktrin Alkitab, saudara-saudara. Pemahaman yang benar. Sampai di mana kita pada hari ini kita memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab kita. Ya, saya menantang saudara-saudara. Saya belum, saudara-saudara. Saya belum lulus. Ya, kita semua belum lulus. Pemahaman itu terus akan bertambah sampai kita dipanggil Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Kristus itu tidak bisa sekarang. Masih dalam proses sampai kekekalan, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Dan waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan yang menilai kita sendiri. Hai hambaku yang setia, masuklah. Nah, saudara-saudara. Lalu bagaimana saudara-saudara kita? Saya sudah mengatakan di awal, janganlah engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri, kan? Berikanlah pemahaman yang engkau pahami juga kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, keluargamu, anak-anakmu, mantu, cucu-cucumu, saudara-saudara. Saya terus berusaha, sebulan paling enggak 2 kali, kalau enggak bisa 2 kali, 1 kali, saya mesti, yang ngopiak-ngopiak itu mesti saya. Ayo kita pede, keluarga. Hari apa? Nanyanya gitu saudara-saudara di grup keluarga itu. Hari saya nentukan hari Rabu ya, Mami aku enggak bisa hari Rabu. Terus hari apa? Selasa, Mami aku enggak bisa Selasa dan Kamis. Coba loh saudara-saudara. Kayak gitu loh tantangannya. Ini di keluarga sendiri, tapi apakah kita berhenti? Enggak, saya enggak mau berhenti. Terus hari apa? Sabtu ya? Ya Mami, jam berapa? Jam 8 malam. Loh coba saudara-saudara. Kalau jam 8 malam semua sudah di rumah. Ya sudah, jam 8 malam. Nanti hari lain lagi, saya ingat mantu saya enggak bisa Selasa dan Kamis. Ayo Rabu. Kalau Jumat, kita yang enggak bisa karena ada ikut ibadah doa di gereja kita toh. Nah, Rabu. Nah, sekarang yang keluarga Kusnoharjo. Nah, yang keluarga kecil saya ini bukannya di Surabaya semua, saudara-saudara, jadi dengan Zoom. Ada yang di Jakarta, semua anak, mantu, cucu-cucu ngumpul semua doa. Lalu yang Kusnoharjo, 1 bulan 1 kali aja nih keluarga Kusnoharjo. Itu juga sudah suami saya yang sering kali, ayo Betty, bisanya kapan Betty? Karena di Belanda, jamnya jam berapa Betty? Gitu.
Ayo Mirna yang ada di Texas, jam berapa bisanya? Kalau jam 8 pagi dia baru bangun tidur, di sini jam 8 malam. Saudara-saudara, itu tantangan. Kita semua punya tantangan, enggak apa-apa. Tantangan harus kita hadapi. Jangan sampai kita lepas dari tantangan itu dan kita tidak bikin apa-apa, itu maksud saya saudara-saudara. Semua punya tantangan. Waktu anak-anak saya masih kecil, anak saya nomor 3, kita ini kok enggak ada ini ibadah keluarga ya. Wah, ya. Wah, ini kesempatan. Ayo, jam berapa? Dia bilang, jam 5 pagi, Ma. Oke, jam 5 pagi. Waktu itu rumah saya pasangi itu, dedet itu apa ya? Intercom. Ya, setiap kamar ada. Dedet jam 5. Semua ke kamar saya. Nanti janji lagi, besok di kamarnya siapa? Saudara-saudara. Jadi enggak ada yang enggak bisa bangun. Karena anak saya nomor 1, jam 6 harus keluar dari rumah dan menunggu bis kota untuk membawa dia ke sekolah. Saudara-saudara, pada zaman itu enggak ada sopir. Sopir ada setelah anak saya kedua yang perempuan. Anak perempuan harus diurus baik-baik. Kan gitu saudara-saudara. Itu tantangan, mungkin ini tantangan juga untuk Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kita memberikan waktu-waktu untuk kita bisa memahami firman Allah, memahami doktrin-doktrin di dalam Alkitab. Mereka akan bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan saudara-saudara. Supaya apa saudara-saudara? Apabila kita memiliki pemahaman yang benar, seperti apa yang dimiliki oleh Stefanus, dia benar-benar dia memberikan kebenaran yang sejati dan benar dia akhirnya membungkam mulut orang-orang yang tidak percaya itu. Walaupun dia harus dirajam sampai mati. Saudara-saudara, enggak apa-apa. Yang penting saudara-saudara melalui pemahaman firman Allah memampukan kita untuk kita memberitakan kebenaran firman Allah. Dan itu harus diajarkan mulai anak-anak. Bapak-bapak kepala keluarga, adakan ibadah keluarga di rumahmu masing-masing. Saudara-saudara, manfaat yang luar biasa. Pekerjaanmu, komunitasmu, rumah tanggamu tidak akan pernah lepas dari perhatian Tuhan. Saudara-saudara, ya, pemahaman akan firman Tuhan dan kebenaran harus diimbangi dengan memelihara bait Allah di dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya sudah memberitahukan pada saudara-saudara, masing-masing bait Allah itu ada di sini. Puji akan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita selalu menghargai, menghormati pada waktu kita berada di dalam rumah Tuhan ini. Dan kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan, saya merasakan hadirat Allah ada di tempat ini saudara-saudara. Dan saya ingin saudara memelihara bait Allah itu benar-benar dalam kehidupan saudara-saudara. Kalau orang zaman dahulu, orang Israel saudara-saudara, bait suci itu adalah hanya simbol untuk keagamaan umat Israel. Bait suci itu adalah simbol kehadiran Tuhan saja. Kita kan enggak mau bahwa kehadiran Allah itu sebagai simbol. Kita ingin menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita, di tempat kerja kita, di gereja ini. Kerajaan Allah enggak ditunggu waktu kita meninggal nanti baru kita berada di dalam kerajaan Allah. Enggak saudara-saudara. Kerajaan Allah itu harus dihadirkan di bumi ini. Di rumah saudara harus ada kerajaan Allah di situ. Karena hadirat Allah ada di situ. Di gereja ini, di tempat kerjamu, dimanapun engkau berada saudara-saudara. Saya bersyukur pada Tuhan, saya punya komunitas, tidak semua orang Kristen saudara-saudara. Satu persatu mereka. Dan saya bilang, halah mbak,
Saya bilang, jadi giniin, syaitan woi kui. Saya ketawakan waktu dia pakai. Beliaunya sudah meninggal. Saudara-saudara, saya membawa anaknya satu di hadapan Tuhan. Pada waktu anaknya hilang, saudara-saudara, yang menemukan adalah suami saya. Itu anaknya dokter yang terkenal, saudara-saudara ya. Dokter yang operasi kaki saya dua kali. Menangis. Saya bisa berdoa, doa noin akuin. Loh, aku iki berdoa iso mbak, tapi aku nek berdoa dalam nama Yesus kowe gelem ora? Saya rapat saudara-saudara di Gedung Kenang di pusat GSIA di Jakarta. Dia telepon saya keluar dari ruangan, keluar dari rapat. Aku doa no, yo, ayo doa. Tapi aku nek berdoa dalam nama Yesus loh ya. Saudara-saudara. Yo. Dan anaknya yang hilang itu yang bikin susah keluarga saudara-saudara. Dia sekarang ada menjadi Kristen saudara-saudara. Masuk di GKI, oh no problem. Yang penting dia terima Tuhan saudara-saudara. Ya, nah dari firman Tuhan hari ini apa yang kita dapat saudara-saudara? Yang pertama adalah bahwa Allah menginginkan kesetiaan kita untuk mentaati segala peraturan dan ketetapan dari perintah-perintah Allah. Semuanya ada di dalam Alkitab. Saudara, saya nggak bawa Alkitab sekarang. Ini Oma sudah modern, bukan. Saya baca Alkitab nggak kelihatan. Tapi kalau ini, saudara-saudara, ada lampunya saya kelihatan. Sekecil apapun saya kelihatan. Ya, karena nyala. Jadi ini Alkitab saya, saudara-saudara. Mentaati peraturan-peraturan dan ketetapan dan perintah Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik Allah, anak-anak Allah. Dan ayat yang ke-20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hai anak-anak muda. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Engkau sudah mengerti. Pakailah mata, pakailah mulutmu, pakailah tanganmu, pakailah kakimu, pakailah tubuhmu seluruhnya untuk kemuliaan Allah. Jangan kau cemarkan tubuhmu oleh karena dunia ini. Yang kedua adalah menjaga kekudusan. Tuhan bilang, aku akan diam. Ya, Allah akan berdiam di dalam hidup kita. Kalau Allah berdiam di dalam hidup kita, hikmat Allah melalui kuasa Roh Kudus akan memberikan pemahaman firman Allah dan memampukan kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa hikmat Allah setiap hari harus kita minta kepada Tuhan pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Supaya apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam hati, dan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang menjadi tindakan hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, mari saudara-saudara, teman-teman saya musik dan song leader, bantu saya. Yang ketiga adalah, marilah kita memberikan keteladanan, saudara-saudara, bagi next generation, generasi penerus kita, generasi yang akan datang ini. Saudara-saudara sampai tahun 2040, saudara-saudara kalau kita tidak booming dengan pandemi, saudara-saudara saya tidak tahu apakah di Indonesia ini masih ada bonus demografi. Yang artinya saudara-saudara ini adalah waktunya orang-orang muda bergerak di bumi Indonesia. Dan itu harus keluar dari gereja-gereja. Orang-orang yang qualified yang dapat diandalkan oleh Tuhan.
harus keluar dari keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan. Bonus demografi ini akan berhasil, saudara-saudara. Karena anak-anak muda kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan melawan keadaan dunia ini yang makin jahat. Dan mereka rela berkorban di dalam penderitaan mereka. Karena kebenaran iman. Dibilang kamu itu ketinggalan zaman, gak apa-apa. Tetapi memegang teguh kebenaran firman Allah. Memegang teguh doktrin-doktrin kebenaran. Dan kemudian melanjutkan misi Kristus. Untuk membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Amin saudara-saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang sudah kau dengar pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Saya ingin, Tuhan ingin, Engkau akan menetapkan firman Allah ini di dalam kehidupanmu. Dan Roh Kudus akan membimbing dan menolong kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu. Rasakan apa yang Tuhan inginkan untuk kau lakukan di dalam hidupmu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kau nyatakan kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bapa, Engkau dapat menyelidiki hati. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami ya Allah. Kami ingin hidup kudus di hadapan-Mu. Kami ingin hidup dengan ketaatan kepada firman-Mu. Marilah saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian. Kalau masih ada sesuatu di dalam hatimu pada hari ini. Hadirat Allah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Nyatakanlah itu di hadapan Tuhan di dalam doamu pada pagi hari ini. Dan Tuhan akan senang mendengarkan dan Dia akan mengubahkan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini layakkanlah kami Tuhan sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin hidup Tuhan bagi-Mu ya Allah. Untuk kami bisa ya Tuhan menjadi meneladani Kristus dalam hidup kami. Untuk jiwa-jiwa yang ada di luar hidup kami ya Tuhan.
bagi keluarga kami, teman-teman kami, sejawat, seluruh famili, handai tolan, dan teman-teman yang ada di dalam pekerjaan, di dalam sekolah ya Tuhan, keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin hidup membawa kemuliaan-Mu sampai kepada kekekalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mari kita sama-sama yang diberkati katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. ya biar rancangan-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kebesaran-Mu. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata hidup ini tujuannya bukan kita, tapi tujuannya adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidup kita ini bukan untuk kita, tapi tujuan hidup kita ini Tuhan. Ya, memang kami kenal Bu Wiwi dan Pak Hendri dekat sekali, seperti kakak kami sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mereka melayani Tuhan, kami melihat sebuah keteladanan hidup yang luar biasa. Daripada saya sudah sampaikan, mereka melayani Tuhan tidak cuma tenaga saja, tetapi termasuk dana dan keuangan mereka juga untuk pelayanan yang luar biasa. Terus saya tunjukkan ya, saya kirim ke video itu ke Bu Wiwi sebenarnya, saya dapat video dari Pak siapa itu, Pak Kiai siapa itu. Ini gereja binaan, tapi tulisannya udah beda Jin. Gereja binaan, desa binaan dari gereja sidang jemaat Allah, tulisannya. Gitu ya, mungkin sudah berubah tulisannya itu ya. Sama, oh masih sama ya. Oh. Nah, ternyata saya kirim, itu sudah 2 tahun yang lalu. Ya, itu ke pedalaman sampai masuk dan buat sekolah di sana. Daripada diceritakan bagaimana perjalanan sampai ke sana. Bapak Ibu Saudara, saya melihat sebuah keteladanan bahwa pengiringan akan Tuhan Bu Wiwi dan keluarga ini tidak gampang. Ya, mereka berkorban banyak, tapi hidup mereka juga tidak lempeng-lempeng saja. Hidup beliau berdua, tantangannya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bu Wiwi dalam pelayanan pernah kecelakaan kereta api. Kakinya Bu Wiwi sebelah kiri itu sudah patah berapa Bu Wiwi ya? 12 pen, itu sudah patah ya, 2 kali. Tantangan ekonomi, kami dengar tantangan ekonomi yang dalam pekerjaan mereka yang juga tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau buat saya dengar gitu, wah saya sudah mati berdiri kali ya. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Ya. Artinya begini, kita melayani Tuhan, kita jangan nuntut Tuhan untuk Tuhan memberkati kita dan kita jadi enak. Jadi lebih enak. Itu tidak ada kamus di Alkitab kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti di Alkitab ada kamus gini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, iya. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, iya. Kalau tantangan kita masih hadapi tantangan. Tadi disampaikan kalau kita harus menghadapi kayak Yesus kita nggak bisa udah. Kita nggak bisa. Cukup Yesus yang menghadapi itu. Karena itu memang bagian yang nggak bisa manusia tanggung. Hanya Yesus yang bisa tanggungnya.
Dan kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, baik tantangan ekonomi, tantangan semuanya. Ya, bagian kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai kekristenan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mau bagikan ini saya melihat sebuah keteladanan kehidupan yang luar biasa. Kami belum apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya melihat sebuah keteladanan kehidupan yang luar biasa. Pengorbanan yang diberikan itu kami tahu bukan pengorbanan yang kecil, yang sedikit, tapi cukup besar. Hati mereka, hati beliau berdua, Pak Henry dan Bu Wiwi, untuk melayani itu luar biasa. Ya, mari kita akan lakukan itu, Bapak Saudara. Percaya bahwa Tuhan sediakan, Tuhan yang cukupkan ketika kita membutuhkan. Amin. Makasih Bu Wiwi untuk pelayanannya pagi ini. Saya kaku memanggil Bu Wiwi itu ya. Panggilnya Ciin, panggilnya ya, karena kami seperti keluarga. Ya, datang dengan Maria. Maria ini mau boleh bilang adik rohani, anak rohani ya. Sejak kami melayani, dia bergabung dan sampai terakhir kami pindah ke Pati, sampai kami punya hubungan cukup baik. Ya, ada Maria dan teman-teman youth. Kalau sudah di Surabaya sudah kumpul, sudah ngobrol makan sampai malam wis sak kuate gitu ya. Ada Maria dan teman-temannya, ada Pak Gurdi, itu drivernya juga jemaat yang di GEJA yang juga bekerja di Bu Wiwi cukup lama dan setia melayani Tuhan juga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih Bu Wiwi dalam pelayanannya bersama tim Maria dan Pak Gurdi, terima kasih. Perjalanan yang cukup luar biasa 5 jam sampai ke Pati, 5,5 jam, tapi saya percaya jadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya lupa menyampaikan Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk doa dan dukungan Bapak Ibu Saudara buat istri, buat Bu Gembala. Kaget semua ya, operasi kecil, operasi biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi memang namanya operasi ya kaget, wah gitu ya. Tapi setelah kita doakan dan memang dan puji Tuhan, Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah berkati dan hari ini bisa tetap ibadah bersama-sama dengan kita pagi dan hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, nanti sore ada sekolah minggu ya jam 4 sore ya. Jam 4 sore sekolah minggu, kirakan anak-anak bisa dikirim untuk sama-sama dengar firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi cukup prihatin pandemi ini anak-anak hanya mendengar secara online ya. Firman Tuhan, kita berdoa supaya anak-anak tetap jadi kuat imannya ya. Nah, peran orang tua ini sangat besar. Bagaimana kita memberikan nilai-nilai firman Tuhan, keteladanan yang tadi disampaikan, kesetiaan kita di dalam kehidupan anak-anak kita ya. Supaya mereka juga kenal Yesus. Ya, bawa Yesus kepada anak-anak. Sampai anak-anak secara pribadi kenal Yesus dan dia punya pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Senin besok pagi jam 5 ada coffee morning. Dan Kamis ada MPM, malam penyembahan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Dan minggu depan kita ibadah 7 dan 10, 2 kali ibadah. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikuti di MPM lewat Zoom juga. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja kedatangan gereja kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Berikan salam satu yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau ajaib dan mulia Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang setia dalam setiap janji-Mu. Engkau Allah yang bekerja sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar.
yang kami tangkap firman Tuhan hari ini mengubahkan kami, menuntun kami, membuat kami berubah Tuhan, seiring dengan apa yang Kau mau, membuat kami intim dengan Tuhan. Kami mengerti yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan terus-menerus mencari apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Biar setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami membuat kami semakin mengerti apa menjadi maksud Tuhan. Membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, pakai kami untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi jiwa-jiwa. Untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan ada bagian, ada banyak orang yang diselamatkan karena nama Tuhan. Pakai kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami sehati berdoa untuk Bu Wiwi Tuhan di dalam pelayanan. Baik dalam organisasi sebagai bendahara GSJA Tuhan, Engkau memberikan hikmat maupun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakai Tuhan. Bahkan memperlengkapi dengan hikmat, dengan pengurapan yang baru. Bahkan kemampuan ilahi Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Kami menyerahkan keluarganya, Pak Henry dan semua anak, cucu, menantu Tuhan. Usaha pekerjaannya Engkau yang memberkati. Engkau memberkati Tuhan Maria dan Pak Gurdi di dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau yang memakai dan Engkau yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akhiri ibadah kami dan sebentar kami akan pulang. Dan kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Biar menjadi benih yang subur baik bagi pekerjaan Tuhan ini maupun bagi kehidupan kami setiap jemaat yang sudah memberikannya. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama-Mu. Bagus dari kasih Tuhan, sebelum tinggalkan rumah Tuhan, tadakan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak di dalam kasih-Nya memberikan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera itu yang melampaui segala akal. Dan Yesus Kristus mengaruniakan kasih dan karunia-Nya yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Percayalah bahwa kuasa Roh Kudus menyertai dan memimpin Bapak Ibu Saudara. Rancangannya di dalam berkat, di dalam kemurahan dilimpahkan dalam Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkatnya, baik itu berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, berkat perlindungan dan juga berkat-berkat rohani. Dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat-Nya siang hari ini. Mulai siang hari ini, sepanjang minggu ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sorak-sorai sukacita. Karena berkat yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.